Jagaku seakan tak kuat bertahan. Namun saat ku bertemu kau Yesus, kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untukku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Namun saat ku bertemu Kau Yesus, Kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untukku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, oh. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia, Depan sekelar radio terangi Telegram. jalanku. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang.
Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Halo, halo, halo. Shalom, salam jumpa kembali acara Radio Nongkrong Bareng hadir di tengah Anda. Ya. Kalau saya bilang Rabu malam tanggal 9 Februari 2022, berarti Anda besok dengerinnya siang, berarti saya bilang selamat malam, selamat siang, selamat sore. Sebaiknya saya bilang salam jumpa aja, ya. Walaupun kita siarannya malam, secara live streaming yang lewat YouTube. Kembali acara Radio Nongkrong Bareng hadir ya, bersama saya Kak Novi yang ada di Indonesia. Saya berharap semoga semua tetap cantik, tetap semangat, dan tetap sehat. Ikan bandeng makan kawat, orang ganteng numpang kawat, itu kata apa namanya, pantunnya. Tapi orang bijak mengatakan don't worry, be happy. Oke, teman-teman nongkrong bareng yang ada di Hong Kong, yang ada di Arab Saudi, ada di Malaysia, ada di Filipina, ada hampir di seluruh dunia. Kita di permukaan planet bumi ini, kita bisa didengar melalui YouTube kapan waktu pun. Ini adalah minggu kedua di mana acara Radio Nongkrong Bareng minggu kedua selalu hadir dengan Pastor Janet ya, yang sudah standby bersama Kasen, dan juga ada Siska. Saya nyebrang langsung aja deh ya, daripada saya banyak bicara. Anda lama-lama kupingnya pengeng. Saya nyebrang, colek dulu Kasen. Selamat malam, salam Pastor Janet. Selamat malam Siska. Selamat malam. Selamat malam Kak Novi, selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng. Aduh, seneng sekali kita bisa jumpa lagi ya. Kayaknya kangen udah lama gitu. Minggu lalu seminggu tuh lewatnya lama sekali. Terus udah gitu kita kedinginan. Ya, terus udah gitu kelibur. Terus udah gitu banyak Omikron. Ya enggak? Aduh, tiba-tiba Hong Kong lockdown lagi nih. Ya enggak Kak Novi ya? Jadi senang sekali para pendengar kita bisa jumpa lagi di udara ya, nggak bukan di bertatap muka tapi di udara ya, bersama teman-teman semua. Dan minggu ini minggu kedua di bulan Februari, cepat sekali ya waktu berlewat ya, dan kita sudah ketemu lagi dengan Pastor Janet ya. Apa kabar Pastor? Shalom, selamat malam semua. Waduh, Shalom. suaranya masih ini. Iya, ada Kak Siska ya. Iya, selamat malam, Pastor Jenny. Dan selamat malam Semuanya. Ya, pendengar di mana saja berada yang sudah disebutkan Kak Novi ya. Biarlah semua lagi standby dengan nongkrong bareng dan kita sama-sama boleh menikmati malam ini. Pastor, bagaimana kabarnya? Kung Hee Fa Choi Happy Chinese New Year kemana aja nih holiday? Pinggir pantai kayaknya. Siapa nih yang ditanya? Pastor. Di Hong Kong aja sih, nggak kemana-mana selama Chinese New Year. Kan kita nggak boleh jalan-jalan, masih mengurung diri di Hong Kong ya. Tapi happy aja sih. Semua baik kan. Yang penting happy. Acara makan-makan, Pastor Jenny. Acara makan-makan. Makan kayaknya tiap hari ya Kak Novi ya. Iya, Pastor acara makan-makan nggak ngajak-ngajak nih ya nggak? Aduh. Nanti kita ngajak-ngajak ya. Kalau sudah selesai social distancingnya ya Kak Sam ya. Iya. Kita Pasti. ketemu lagi ya. Iya, kita ketemuan. Ngomong-ngomong, udah booster belum nih? Semua pasti harus ya. Oh, peraturannya makin lama makin ketat Kak Pastor dan Kak Iya, Siska dan betul. Kak Novi. Ya, ternyata di Hong Kong. Yes. Betul. Oh, Dan
Ya, semakin meningkat. kita masing-masing sih harus sama-sama ya menjaga diri dengan baik. Dengan keadaan Iya. sekarang ya, walaupun orang bilang Omikron lebih tidak Jinak. berbahaya lah ya, karena sangat minim yang angka kematian karena Omikron, tapi tetap aja kita harus jaga kesehatan, Iya. jaga kebersamaan kita. Iya, sebelum lebih lanjut saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Ya. Jadi tahun 1946 itu tanggal 9 Februari berdiri 1946 ya. 70 berapa tahun yang lalu itu berdiri PWI di Surakarta atau di Solo. Pers ini penting karena kita termasuk orang pers. Kalau kita sebagai orang radio, pastinya kita banyak harus punya sumber-sumber acara dari koran, itu kan kerjaannya orang jurnalis ya. Itu yang saya mau sampaikan. Selamat Hari Pers, terutama untuk Kasem, ya, seorang jurnalis dan memiliki surat kabar di Hong Kong. Berita Indonesia. Ya. Berita Indonesia ya, sobat pendengar nongkrong bareng semua. Ya, pastinya hampir setiap habis bulan ya Pak Kasem membagikan koran Berita Indonesia. Jadi kerjaannya sudah puluhan tahun sangat berpengalaman dalam memberikan informasi yang edukatif, informatif untuk kita semua, ya, termasuk lewat radio ini dan juga dengan kehadiran Pastor Janet, kehadiran Siska untuk malam ini, ya. Iya, jadi betul Pastor, saya setuju dengan apa yang disampaikan kita semua. Harus bisa menjaga diri, social distancing ya. Saya kalau ngobrol sama temen itu jauh, ternyata begitu saya perhatiin ini kayaknya teman SMP saya. Waktu di SMP saya satu bangku, jauhan juga duduk. Suka nyontek ya Kak Novi. Aduh, ternyata jadi kita ngomong jauh pakai masker, teriak-teriak, gimana kabar, gitu-gitu kan. Terus saya berdiri, karena dia di ujung, dia jomplang, ya kan. Ada kursi kayu yang kalau di ujungnya kita duduk, di sini kita duduk, kalau kita berdiri itu orang yang di ujung jomplang. Iya. Iya, kita berharap ya Siska dan Sam, Pastor Janet ya, Pastor Janet dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ini sore ini di Jakarta itu angin hujan luar biasa, dan hujan anginnya kencang tadi kan saya bilang, dingin betul. Saya udah sampaikan tadi sebelum kita siaran, dingin kan di sini gitu ya. Jadi butuh asupan gizi yang nggak harus mewah, nggak harus banyak garam, nggak harus banyak gula, tapi baik untuk tubuh. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, ya kan, di awal jumpa kita bersama Pastor Janet. Dan bicara mengenai COVID ini, pemerintah melaporkan kasus harian positif corona hari ini ya, di Indonesia itu 37.492 kasus. Wih, banyak benar. Jakarta dan banyak. Ya. Dan kalau dihitung dari tahun 2020 sampai hari ini itu jumlahnya sudah 4 juta setengah kasus. Ya. Kasus kena ya. Betul, di seluruh Indonesia dihitung di tahun 2020 ya, karena 2020 saya pengennya ngomong 2020 aja, gampang aja gitu ya. Jadi itu diupdate setiap jam 12 siang, jadi per hari ini. Saya dengar di Hong Kong ya, tadi ada Mia Taipo, selamat malam ya Mia Taipo, lagi dengerin, Sri Hati lagi dengerin. Di Hong Kong tuh ada zona merah apa bagaimana? Zona merah.
kita sudah di Hong Kong nggak pakai sona-sonaan Kak Sam, Kak Novi. Cuma sekarang social distancingnya lagi agak ketat sih. Kita nggak bisa kumpul-kumpul, termasuk hari Kamis besok. Tempat-tempat seperti termasuk tempat-tempat keagamaan tidak ada perkumpulan, harus ditutup semua. Jadi pastor di minggu ini tidak ada. Iya, kita bahkan bukan hanya minggu ini tapi dari awal tahun Kak Sam, pada saat COVID merebak lagi di Hong Kong, kita sudah langsung online ambil sikap gitu ya. Nah, ternyata memang ada perkembangan cukup signifikan dalam arti jumlah new casesnya bertambah Kak Novi. Hari ini sudah 1.100 ya. Tapi sepertinya diperkirakan akan ada yang sudah terdeteksi 800 lagi ya Pastor Janet ya kayaknya ya. Iya, ada baru lagi ya. Iya. Ya benar. Yang update-nya. Beritanya jadi enggak. Iya. Update-nya ada yang 800 lagi. Tambahannya. Waduh. Serem. Pastor Janet, saya mau bicara mengenai nasib dan takdir, Pastor. Oke, silakan. Jadi kita ini terkena COVID ya. Itu nasib atau takdir, Pastor? Kita di Kristen sih mau bicara soal nasib dan takdir tidak begitu dibicarakan dalam pengertian ya, bahwa kehidupan ini memang adalah apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita gitu ya, dalam pengertian setiap manusia ada masa hidupnya sendiri-sendiri. Tapi kita juga sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita dapat seperti dari awalnya ya, hidup manusia itu Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan kepada kita dalam pengertian kita ada hak atas hidup kita sendiri gitu. Jadi bukan cuma Tuhan menetapkan buat kita, tapi kita juga dapat memutuskan sendiri apa yang kita mau. Seperti misalnya waktu manusia jatuh di dalam dosa, kan bukan dalam kehendak Tuhan ya, manusia harus mengalami dalam tanda kutip ya kematian rohani gitu. Jadi berbicara soal takdir atau nasib ya, itu juga tidak lepas dari diri kita sendiri juga, bahwa kita juga ikut menentukan hidup kita. Seperti misalnya orang yang bunuh diri dan sebagainya, mati di dalam dosa ya, dalam pelanggaran. Jelas dalam firman Tuhan itu bukan kehendak Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi semua beroleh hidup yang kekal. Jadi walaupun kita juga menyadari soal kehendak Tuhan, karena Tuhan juga bukan cuma membiarkan manusia begitu saja, tapi Tuhan ikut campur. Sebab itu bicara soal hidup Kak Novi rada kompleks karena ada banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Jadi yang pertama memang Tuhan sudah menetapkan bahwa kita akan hidup di dunia ini dengan batasan waktu. Tapi yang kedua, kita juga dapat memutuskan kita punya diri kita. Nah, sebab itu COVID ini kita sangat-sangat perlu untuk kita memutuskan diri untuk hidup benar gitu ya, dan juga saling melindungi bukan cuma diri sendiri tapi juga orang lain, karena kita ada power atau ada kuasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Terus kita juga ada pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan pengaruh itu adalah untuk kita dapat mempengaruhi seseorang untuk hal yang baik atau hal yang buruk gitu. Itulah sebabnya kita umat Tuhan, kita disuruh untuk be a blessing gitu ya, jadi berkat. Dan yang kedua, kita mendoakan orang lain. Mendoakan karena apa? Karena pada saat kita meminta sama Tuhan, Tuhan juga bisa tanpa yang bersangkutan berdoa ya, yang maksudnya yang diri itu berdoa, meminta misalnya berkat atau perlindungan, Tuhan bisa menjawab, memberikan perlindungan dengan
sebagai jawaban dari doa orang lain. Sama kayak saya suka berdoa buat Kak Novi supaya selalu sehat, selamat gitu ya, Oh, dan iya, iya. sebagainya. Dan mungkin misalnya ya, kalaupun Kak Novi mungkin I don't care gitu ya. Tetapi bisa saja itu terjadi karena itu jawaban doa gitu ya, jawaban doa seseorang. Oh, oke, oke. Jadi itu that's life gitu ya, sangat kompleks. Jadi Tuhan memberikan power ya, pastor kepada Iya, manusia betul. ke apa namanya power untuk choose atau memilih Iya, ya. memilih. Kita harus Memilih. berkepasan memilih. Iya. Teman-teman kita di Hong Kong tidak berharap bekerja dari pagi sampai malam, tapi karena faktor kemiskinan di kampung, Iya, itu nasib atau takdir ingin memperbaiki, menopang keluarga atau apa ya. Jadi mereka punya pilihan, punya kekuatan power betul. untuk memilih. Tetap ada pilihan mau kerja di Hong Kong atau enggak. Itu tetap Iya, akhirnya mengambil keputusan untuk memperbaiki Iya. nasib. Ya, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya untuk berubah, ya, mentransformasi diri. Itu dalam Tuhan, maksudnya dalam agama secara rohani sah ya. Artinya memang Tuhan itu memberikan hal seperti itu ya. ya. Dan kadang ya sama seperti orang berdoa karena orang yang dicintainya sungguh-sungguh ya, supaya dia mungkin karena hidupnya hidup tidak benar gitu loh, hidup dalam dosa, segala hal keduniawian dan sebagainya. Nah, biasanya sih seorang ibu berdoa untuk anaknya seperti itu. Nah, anaknya somehow mengalami masalah, mengalami kayak penderitaan atau sakit penyakit. Tetapi sebenarnya itu sebenarnya adalah jalan yang dibukain oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan, agar anak itu menyadari kehidupannya, lalu dia berubah, dia bertobat dan sebagainya. Oke. Nah, itu hal-hal sedemikian juga bisa terjadi. Jangan-jangan COVID ini dikasih ke manusia supaya manusia ini pada sadar. Karena ya, Bisa jadi. Iya, Kak Asem atau Siska silakan mau dilanjut, ada pertanyaan yang berkaitan dengan takdir atau nasib ya. Mungkin nasibnya Siska beda dengan nasibnya Kak Asem. Atau memang suruh takdir. Ya, gimana? Nasib kita tuh sengsara ya kalau ada COVID ini ya. Kita mau dagang kemarin saya dibilang ya enggak kita mau dagang ikan, ekspor ikannya dari Indonesia ke China katanya. Ya enggak. Terus udah gitu dia bilang, "Waduh, agak susah sekarang karena COVID," katanya. Jadi itu pembayarannya harus jadi setelah bebas COVID ya enggak, bebas COVID baru dibayar. Waduh, saya bilang, gimana itu? Nasibnya itu loh Pak. Gak ada urusannya kan COVID sama duit kan maksudnya. Nggak boleh ya Pastor. Iya kan bikin sengsara Pastor. Betul nggak? Itu dia. Silakan bekerja di akuntansi. Ya, Pastor. Gimana Pastor? Iya. Lanjut. Sebenarnya gini, kita tuh kadang-kadang kalau kita pikir tuh hidup tuh ada dua pilihan ya, Pastor ya. Iya. Dimana kita itu seperti satu, kita misalkan seperti kita berada di Hong Kong, orang tua kita ada di Indonesia, kita mau pulang nggak bisa pada saat pandemi ini. Itu hidup tuh ada dua pilihan. Kita pulang untuk melihat orang tua di Indonesia, kita di sini kehilangan pekerjaan. Kita tinggal di sini, kasihan orang tua kita yang di sana. Jadi hidup tuh dua pilihan ya, Pastor Janet ya. Iya. Yang mana yang harus kita pilih gitu loh, yang terbaik untuk di dalam hidupnya kita. Betul. Dan saya tuh bersyukur ya, karena saya ternyata sudah saya susah mau bilang ditakdirkan. Ditakdirkan untuk ketemu Kak Siska ya. Kita udah ketemu berapa puluh tahun ya. Iya, dari ICA dulu. Oh. Saya jemaatnya Pastor Janet dulu. Oh, udah berapa tahun Pastor? Ditakdirkan. Dari awal sama kayak Kak Sam kali kita ketemuan dari awal tahun 2000-an Kak Sam. Iya. Oh. Iya. Okay. Betul.
Kita Dan salah lah. sebenarnya sama dengan Kak Novi, tapi kita banyakan cuma audio gitu ya. Ya, Tuhan mempertemukan kita malam ini. ya jadi ada dua ya dan pilihan ya. Kita mau milih yang mana untuk memperbaiki takdir dan nasib tadi ya konteksnya. Ya, betul. Iya. Ya hidupnya ribet, tapi kadang-kadang saya berpikir begini Pastor ya. Kalau ada orang Barat bilang percaya diri, kalau nggak percaya Tuhan, nggak percaya diri, apa yang diri bisa bikin ya Pastor ya. Begitu saya sangat confident, tapi begitu dia demam menggigil, badan linu, batuk, ya hidung mampet, bagaimana? Juga artinya yang saya mau katakan, better kalau kita percaya Tuhan ya. Kalau saya bilang kita percaya Tuhan yang menentukan. Jadi kalau kita berdoa, ya Tuhan sembuhkan, udah, biar Tuhan yang bekerja, gitu kan. Tapi kadang-kadang manusia nih, saya pengen ekspor udang atau membeli kontainer kerupuk singkong ke Hong Kong. Tapi nanti bayarnya habis COVID. Kita punya niat, tapi kita sendiri yang mengatakan berpikir negatif, akhirnya kita yang disrupsi, kita yang merusak, kita punya rencana sendiri itu akhirnya. Betul. Ya, jadi confidence boleh, tapi lebih bergantung kepercayaan diri kita kepada yang menciptakan kita. Iya. Betul. Iya, kalau bicara dengan rencana kehidupan manusia ya, kalau kita kembali ya ke apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ya di Alkitab sendiri, bahwa dari awal kan memang Tuhan sudah ciptakan kita dengan tujuan yang secara umum gitu ya, bahwa kita diberikan kehidupan yang baik gitu, tetapi tetap dengan kebebasan gitu. Dengan kebebasan. Nah, sayangnya manusia memakai kebebasan itu untuk melakukan hal yang salah. Akhirnya dosa mewarnai kehidupan manusia gitu kan. Tetapi tetap dalam perjalanan panjang kita tahu kehendak Allah, apakah mau dibilang ya kehendak, tapi ketetapan Allah ya, bahwa manusia Tuhan berkehendak supaya kita semua baik, kita selamat ya dari semua tindakan yang dilakukan Tuhan untuk manusia. Tapi tetap pada akhirnya manusia sendiri yang harus memutuskan apakah dia mau baik atau mau tidak baik. Kalau kita lihat, saya bacain satu dua ayat gitu ya. Di dalam kitab Ulangan, waktu umat Tuhan diberikan pilihan, dikatakan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dan seterusnya ya. Dan jadi kita melihat tiap-tiap hari Tuhan memberi pilihan kepada kita untuk kita melakukan yang baik dan diberkati, atau kita melakukan yang buruk dan ya kita mendapatkan kutuk. Itu dia. Jadi pilihan ada di tangan kita. Seperti kalau Kanovian tadi bilang ya, mengandalkan diri kita, ya boleh, dan kita memang bisa dan tidak salah dalam takaran tertentu, Kak Novi. Tapi kita tidak bisa mengandalkan diri kita dalam segala sesuatu. Dan itu juga sudah menjadi kenyataan yang ya harus kita ingat, bahwa kita ada space atau ruang tertentu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Ada space atau ruang tertentu dalam hidup kita bahwa kita secara batiniah sama dengan definisi ya, kayak agama itu ya. Sebenarnya kan agama karena manusia berusaha untuk mengisi itu ruang tertentu di dalam diri kita. Untuk memuja gitu loh, memuja sesuatu ya. Tapi sayangnya ya kalau kita salah memuja gitu. Jadi kalau kita menemukan yang tepat untuk memuja dia gitu, nah itu baru kita mengisi hidup kita dengan hal yang benar ya, space yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita menyadari bahwa ada Allah, ada oknum yang lebih tinggi dan lebih berkuasa, lebih hebat, dan harus kita sembah gitu. Iya, artinya kehendak Tuhan itu
kuasa manusia dalam memilih, seperti Siska tadi, hidup ini pilihannya antara yang ini dan itu. Jadi walaupun Tuhan itu pengennya semua manusia diselamatkan, tapi Tuhan juga memberikan dan menghormati keputusan ya. Betul. Pasal begitu ya. Betul Pak Novi. Kenapa nggak Tuhan memberikan peringatan? Kamu kalau begini begitu. Sebelumnya. Di Alkitab sangat banyak peringatannya. Bahkan ada yang keras sekali, upah dosa adalah maut. Nah, maut itu berarti kematian. Kematian bisa suddenly dan bisa tidak, bisa ada proses gitu ya. Tapi pada akhirnya ada penghakiman atau penghukuman yang kekal, yang disebut kematian kekal. Kematian itu bukan berarti kita tidak merasakan apa-apa, tetapi karena lawan kata yang dipakai dengan kehidupan kekal dan kematian kekal. Itu kehidupan kekal ya tentunya surga gitu ya bersama Tuhan, dan kematian kekal adalah ya penghukuman kekal di neraka. Dan itu bukan cerita-cerita dongeng untuk nakut-nakutin anak, tapi itu kenyataan yang ada memang. Oke. Dan di hampir semua agama iya, betul, memiliki keyakinan itu. Konsekuensi seperti itu ada. Konsekuensi ya. Keluar sedikit ini mengenai dosa Nabi Adam. Jangan-jangan kita ini susah gara-gara Nabi Adam bikin masalah. Ya memang sih awalnya dari sana Kak Novi. Tuh kan? Karena satu mencemari semuanya. Jadi itu Iya, Pastor. Kalau Nabi Adam nggak bisa berandai-andai juga sih ya, susah ya. Oke, silakan Pastor. Susahnya kenapa Pastor? Iya, ya memang kita tidak bisa berandai-andai karena itu kenyataan gitu ya. Itulah sebabnya karena dikatakan dalam firman Tuhan ya, waktu Tuhan Yesus datang, dia menjadi juru selamat, jadi penebus kita gitu ya. Jadi korban sempurna seperti yang diajarkan dari awal oleh Tuhan sendiri ya, bahwa pelanggaran manusia itu harus diselesaikan dengan satu pengorbanan. Dan itu dilakukan dan dipercayain, dan ya ada di dalam kitab tiga agama yang cukup besar di dunia, yaitu Kristen, Yahudi dan Islam gitu ya, tentang kurban itu. Tapi kalau kita mau melihat di dalam Alkitab ya, kitab suci Kristen, jelas banget dari apa yang ada waktu pertama kali Adam dia berbuat dosa, Adam dan Hawa pasangan itu, dan Tuhan mengorbankan satu binatang gitu ya, ada penumpahan darah, dan kulitnya dipakaikan kepada mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka, karena mereka akhirnya menyadari tentang pelanggaran mereka ya. Dan itu sudah mulai satu tindakan dari Allah untuk menyatakan kepada manusia tentang kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan jadi korban penebusan bagi manusia. Jadi digambarkan bahwa Adam yang pertama jatuh di dalam dosa, tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus dikatakan ya, dan dia adalah oleh satu orang, manusia semua jatuh di dalam dosa, tetapi oleh satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, semua manusia boleh diselamatkan. Jadi Allah juga konsekuensi dengan hukumnya, yaitu ya apa yang kita lakukan berdampak ke kita ya, dan kesalahan kita. Jadi kehidupan itu diganti dengan kehidupan juga satu orang. Kesalahan satu orang yang membawa manusia semua ke dosa, ditebus dengan kedatangan Yesus, satu orang yang akhirnya menyelamatkan semua manusia. Tetapi pun itu tergantung kepada siapa yang percaya dan mau menerima. Tuhan tidak pernah memaksa kita gitu ya untuk menerima, percaya kepadanya dan hidup di dalam Dia. Itu hak bebas kita. Hak bebas kita. Pastor, kita tergabung juga dengan Mbak Ipung, Bu Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pastor. Salam. Mbak Ipung.
Sehat, Pastor. Sehat, puji Tuhan. Kuat cile ya. Iya, itu kuai culete ya. Kok nggak nyapa? Ada Kak Siska juga di sini. Halo, malam. Halo semuanya. Selamat malam, Kak Ipung. Wah, dingin ini ngumpul-ngumpul banget. Apalagi di Coy dulu ya. Iya, di Joyhang lebih dingin nggak di atas. Saya dengar suaranya rada-rada gayanya sudah suara-suara banyak dapat lazy Kak Novi. Tahu aja, Pastor. betul nggak salah. Nasinya banyak, tapi isinya lumayan turun harga. Maklum kan lagi COVID ya. Itu ada kelelahan ya. Aja pembayaran ikannya nanti setelah COVID. Kalian udah langsung loh. Aduh, kita bicara takbir dan nasib. Iya. Takbir dan nasib dan lelah. Ya, saya tadi malam lihat statusnya itu kelelahan dalam hidup. Ya. Ada kegalauan apa siapa namanya itu mungkin yang ingin kita ngobrol-ngobrol malam ini dengan Pak. Iya, sedikit kesel aja sih sebenarnya. Maksudnya kesel itu capek gitu kan, bukan kesel gitu. Iya, kesel capek ya gitu. Terus saya bersandar kayak gitu. Kak Sam aja yang bukan. Kak Sam, kenapa nih Kak Sam nih? Soalnya. Aduh. Gimana ini Pastor, kita ini sekarang sudah dihadapkan dengan problema baru dengan hadirnya Omikron yang semakin banyak ya. Iya. Mudah-mudahan kita semakin dihadapkan dengan problema yang nggak putus-putus, ini semakin kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Betul. Dan mudah-mudahan kita mohon sama Tuhan ramenya. Sudah benar-benar itu sama anak perempuannya. Ya kedengeran. Lagi pada ngapain? Lagi rame itu apa itu biasa di sini kan keluarga saya itu keluarga makan. Suka makan mereka ya. Bukan udah selesai pas tapi masih ngobrol. Bukan makan snack, makan es krim, makan buah, makan kayak gitu makan. Coba saya kadang-kadang ini setengah malam orang lain pada tidur dia masih makan aja tahu apa yang diributkan makanan aja. Ini kan masih ada suasana Chinese New Year ya. Bung Hipati itu begitu biasanya makan tidur. Siska ini masa suka dihubungkan ke Imlek. Bersyukur hidup di antara pemalu. Iya, aku makan dulu. Kak Novi, itu makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Betul. Ayam dulu hidup untuk Kak Novi. Iya. Makan untuk hidup sekalian, pokoknya makan terus. Yang penting ya itu ya. Iya, makanya saya susah kurusnya karena di sini kalau sudah habis makan gitu ya, dia orang kalau siang kan nggak ada di rumah semua gitu. Saya juga malas-malasan mau masak apa kayak gitu. Terus saya ngikut malam kalau saya nggak mau makan, sekla gitu dipaksa makan ya udah kita ngikutin aja. Ada timpan, ada dessert kayak gitu ya, makan makanan yang kayak gitu malam-malam gitu lumayan berat gitu. Ya sudah, kadang-kadang saya nggak makan nasi. Kok kita sekarang topiknya makan ya, padahal ini urusan Tuhan. Tapi itu harus banyak bersyukur ya, karena dengan adanya pandemi ini. Ambil baiknya, masih ada makan, masih ditawarin. Di Indonesia itu banyak yang kelaparan. Dalam pengertian begini ya, orang buka warung itu juga jam 9, jam 8 sudah harus tutup. Ya. Kalau dia laparnya bangsanya jam 9, jam 10, jam 11 lapar terus, kan makan dulu ya. Itu repot. Jadi itu saya pikir salah satu orang yang bernasib baik. Beruntung. Iya. Karena kalau kita lihat di Indonesia, apalagi di daerah-daerah terpencil, kebanjiran, musibah, mereka itu sulit
ya untuk memenuhi asupan yang layak gitu loh sampai kenyang. Betul, ya mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia yang mengalami nasib seperti itu, Tuhan jaga mereka untuk selalu memberikan kesabaran, dan mudah-mudahan pihak-pihak yang mereka teman-teman yang di sini yang mendengarkan radio nongkrong bareng, mudah-mudahan yang punya rezeki lebih bisa menyisihkan sedikit, entah itu apa $10, apa itu $20, ayolah kita berbagi lah, karena pada prinsipnya saya rasa semua agama mengajarkan sama ya, untuk berbagi gitu. Dengan berbagi itu bukan berkurang, tapi dengan berbagi itu kalau saya agama saya mengatakan insya Allah akan melipat gandakan gitu. Nanti pasti ada saja Tuhan itu akan mengambil, mungkin kita akan memberikan pada dia, tapi dia nggak akan membalas ke kita, tapi akan ada lagi yang membalas kita, dia yang lain, insya Allah kayak gitu. Jadi saya yakin, saya optimis kayak gitu dengan mari kita berbagi, walaupun itu hanya $10, $25 kayak gitu, tetap kita sisihkan rezeki kita untuk saudara kita yang membutuhkan kayak gitu. Mohon maaf Pastor, jadi saya yang banyak ngomong ini. Pastor, kapan kita ketemu ya? Iya, udah kangen ya. Nanti tinggal bilang loh untuk bikin acara kumpul-kumpul nongkrong bareng lagi ya. Iya, tambah sekarang ini malah susah, harus kumpulnya harus 2 orang lagi. Sabarlah. Dalam segala sesuatu kita coba untuk ambil positifnya ya. Betul. Seperti tadi dengan Mbak Ipung bilang, sebenarnya kalau kita lebih positif, kita melihat bahwa kesulitan juga kita mengajar kita sesuatu hal. Ya, termasuk mengajar kita untuk berbagi, lebih ringan hati untuk berbagi kepada sesama. Juga mengajar kita untuk menghargai setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita ya, untuk kita kerja, kita bisa menolong keluarga di Indonesia dan saudara-saudara kita. Betul. Dan kita melihat bahwa di Indonesia juga banyak masalah dengan pekerjaan di masa-masa COVID seperti ini, iya enggak? Wah, jadi banyak sekali Pastor. Itu dia. Ya enggak, susah, susah, ada yang dipecat, ya enggak, banyak deh. Iya. Usaha-usaha yang tutup juga karena tidak bisa survive gitu ya. Ya di mana-mana sih sebenarnya, bukan cuma di Indonesia, tetapi buat yang lagi bisa bekerja dan boleh secara teratur juga tetap mendapatkan bayaran gitu ya. Biar kita melihat hikmahnya, bersyukur, dan juga menjadi kesempatan untuk tidak boros. Seperti yang kita tahu kan ya, di Hong Kong ini, kalau mau bilang ada orang yang gajinya bulan itu habis langsung juga gara-gara mata nggak bisa ditahan. Jadi saat seperti ini kita belajar untuk lebih melihat mana yang paling utama untuk kita lakukan dengan apa yang kita punya, iya enggak? Yang pertama tadi mengenai sosial apa yang disampaikan, jadi interaksi sosial dalam bentuk katakanlah memberikan sedikit, kalau dia lebih memberikan sedikit ya kepada yang jadi COVID ini ternyata juga di balik penyakit ini wabah penyakit ini Omikron atau Politron itu bahwa Politron sekalian aja popcorn. Ada di balik popcorn ini itu ada ternyata ya Pastor, bahwa kita mungkin disuruh lebih sosial lah kepada sesama. Iya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya Siska, saya pikir itu. Betul. Selain kita itu selain kita bersyukur, kita itu harus intinya gini, kita bersyukur ya, kita di sini udah dapat kerjaan walaupun kita memang capek kayak gitu. Kalau di Indonesia kerjanya kan paling-paling pagi sampai jam 12 berhenti, terus nanti kerja lagi jam 5 udah berhenti kan gitu Kak. Kalau di sini kan kita kerja dari pagi sampai jam 11 paling nggak. Tapi kita tetap harus mensyukuri kayak gitu. Bagaimanapun juga kita juga walaupun dilipat gandakan time-nya kita bekerja, tapi upah kita juga
apa ya, sebanding dengan ya betul, sebanding dengan lelaki dia gitu. Dan itu harus kita syukuri kayak gitu. Kita harus melihat saudara kita di Indonesia yang ngantri ingin dapat kerjaan bagaimana susahnya gitu. Masuk sini susah kayak gitu, harus seperti itulah yang harus kita syukuri. Sebab itu nggak usah bikin ulah gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman tertentu seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu ya, beberapa hari lalu, ya seharusnya bersyukur dan menjaga diri dengan baik, jangan bikin ulah gitu ya. Apalagi di negeri orang, seperti yang masih jualan sana sini, yang akhirnya ketangkap. Dan akhirnya kalau mau dibilang total-totalan yang ruginya lebih banyak daripada untungnya. Jadi dalam keadaan sulit seperti ini kita tetap harus jaga diri dan pakai hikmat atau mikir dengan baik gitu ya, untuk rugi untuk melakukan sesuatu baik buruknya. Tapi yang kita tahu pelanggaran selalu mendatangkan kesukaran bukan kebaikan bagi kita pada akhirnya. Walaupun awal-awalnya kelihatannya menyenangkan gitu ya, tetapi pelanggaran selalu akan mendatangkan kesusahan buat kita sendiri. Jadi kita harus sadar diri. Ya itu dia hidup ini. Perempuan di masa pandemi itu perannya luar biasa ya, perempuan. Karena apa? Kalau dia sebagai seorang istri atau seorang ibu itu membimbing keluarga, karena prokes protokol kesehatan pertama terjadi harusnya dilakukan di dalam rumah. Ya. Jadi andil besar peran wanita nih dalam menerapkan protokol kesehatan itu untuk keluarga, karena klaster keluarga juga tinggi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan juga jadi kadang-kadang jadi guru. Jadi guru karena nggak sekolah ditutup. Lama-lama tuh perempuan ngomong si ibu, guru ini bikin pusing saya, laptop dibanting, saya nggak mau ngajar lagi. Ya kan? Iya. Jadi yang kami arahnya mau kemana nih? Iya, itu nggak ada arah sih, saya tanpa arah. Terus wanita itu karena di masa pandemi itu ya ikut dagang loh di Indonesia, Ipung, ya. Ipung bekerja dari pagi sampai malam. Tapi kalau di Indonesia mereka itu apa aja dia bikin, cilok, aci, ya, dari kanji itu digoreng hanya untuk menghidupi keluarga. Yang agak menengah ke atas sedikit buka restorannya harus berjarak 2 meter duduk, ya. Bagaimana orang mau duduk, semuanya harus cuci tangan, harus segala macam. Jadi kesulitan ini memberikan keberdayaan kepada perempuan, sementara lakinya bengong di pintu. Aduh, ya. Tapi kalau bicara soal jualan, ya memang sih sekarang ini merebak sekali kan jualan yang online gitu ya. Dan makanan juga, karena di Indo tuh gampang ada hal-hal ya yang mempermudah Gojek atau GoFood dan sebagainya, sehingga iklim usaha seperti itu tuh berkembang biaknya subur banget. Tapi itu kan masih dalam ranah masih sesuai dengan aturan hukum gitu ya. Tapi tadi saya bilang jualan itu karena di sini tuh dilarang melanggar hukum gitu ya. Kalau bekerja sebagai apa gitu ya, itu yang sesuai izin yang didapat, ya itu aja yang harus dilakukan. Tidak boleh yang lain, tidak boleh untuk apalagi jualan di tempat-tempat yang tidak dialokasikan untuk itu, seperti di taman-taman dan sebagainya. Dan ternyata di masa Covid ini masih aja kasus ya, saudara-saudara kita yang masih yang saya kurang tahu apakah itu terdesak keperluan atau karena kebiasaan atau ya sesuatu yang saya kurang tahu juga. Tapi masih ada juga orang-orang yang tidak belajar dari pengalaman dari teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kalau saya Pastor, kalau saya melihat teman-teman yang jualan kayak gitu, saya justru herannya bukan pada penjualnya, saya herannya pada pembelinya. Kok mau ya gitu loh, itu kan jualannya di pinggir jalan, terus itu jalan bus itu kan bawa debu kayak gitu, terus itu bakso gede-gede itu iya bakso gede-gede terus debunya tuh masuk kayak gitu loh. Ya, mungkin karena baksonya yang gede kali ya. Bakso gede kena abu gurih.
Bukan dengan Makanya Novi bener. Kita juga Mbak Ipung juga kurang. kaget lah di Indo malah lebih parah lagi kan. Iya, Dijadikan betul. sana kemari. Saya itu orangnya gini, Bastur. Saya itu orangnya apa ya? Mungkin berkata saya ini orangnya kolot kayak gitu kali ya. Saya jarang sih Bastur makan-makan kayak gitu. Saya memang kalau libur, alhamdulillah ya, terima kasih Tuhan. Saya majikan saya ini ngerti banget gitu. Kalau saya mau libur, saya ditanya, kamu nggak masak ya besok loh? Masak lah gitu. Terus ada masakan kan? Ada gitu. Jadi saya selalu beli sayur untuk bikin lodeh atau bikin apa. Saya bawa bekal gitu. Tapi nggak bisa saya. Ngomong-ngomong Iya, sayur ya, Kak Novi. Ngomong-ngomong sayur ya, Kak Novi, bahwa di Hong Kong tuh sayur hari-hari ini lagi makanan yang istimewa loh. Karena banyak meja dari dari orang-orang Hong Kong saat ini tidak ada sayur di atas meja. betul, lebih mahal daripada daging. Takut nggak tahu sayurnya ini sampai Jadi, Kak kapan. Novi, Tapi katanya sudah mau turun di lagi. Indonesia bersyukurlah. Karena kita syukur saya ada tanam sayur sendiri loh. Iya. Saya bercanda masih pohon kecil Kak Novi. Bisa itu tanam-tanam. Nanam cabai ya Pastor ya. Tanam di pohon. Ada anak deh. Ada daun mint. Saya beli saya di sini saya beli kan Novi. Nggak bisa tanam-tanam. Dulu di Kalimantan masih bisa tanam di apa? Tanam di apa juga di namanya? pot kok. Ya betul di pot gitu. Saya tanam apa itu bawa dari Indonesia kemangi, kemikir kayak gitu sayuran. Kalau kemangi sih banyak, gampang didapat. Tapi yang lain nggak ada ya itu dia yang ditanam. Syukur-syukurnya kalau ada jendela yang bisa kena matahari gitu ya jadinya. Saya kira syukur-syukurnya daun jendela. Baru mau saya bilang. Di dulu. Kegedean. Oke, itu ya. Mungkin untuk renungannya Pastor Janet di penghujung acara mungkin ya. Iya. Oke, silakan Pastor. Ngobrol sudah panjang Terima ya, kasih. udah nggak Iya betul. Silakan Pastor. Silakan. Kak Salam sehat ya. Kalau begitu Ya, kita belajar saya pamit ya. Oke, saya pamit ya Kak Novi Pastor. Selamat malam. Yo, bye. Ya, bye. Banyak makan sayur lah ya. Kalau ada daun yang ada aja sekitar, pokoknya ada daun-daun di sekitar situ rebus. Dan jendela dan pintu. Iya kan. Dan pisang yang lalu mana dia mandi daun pisang Imlek. Ya Pastor Janet mungkin di penghujung acara ada renungan atau ingin disampaikan ya kepada kita sebagai umat manusia yang penuh dosa. Wrap up apa yang kita sudah bahas tadi. Marilah kita untuk memilih yang baik di dalam kehidupan. Marilah kita memutuskan yang baik di dalam kehidupan. Karena kita tahu seperti dikatakan diajarkan kepada kita bahwa hidup kita adalah kehidupan yang pada akhirnya kita harus bertanggungjawabkan kepada pencipta kita. Walaupun kita diberikan kehendak yang bebas, tetapi setiap keputusan kita dan setiap pilihan-pilihan kehidupan kita itu akan membawa kita kepada tanggung jawab yang harus kita hadapi. Sebab itu sebagai manusia yang sudah dikaruniai oleh Tuhan dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang memiliki kesempatan untuk kita dapat menentukan ya apakah akan menjadi baik atau tidak. Mari kita memilih yang baik dan melakukan yang baik. Apapun keadaan kita, apapun tantangannya, apapun kendala yang kita hadapi, tetaplah berbuat baik. Karena kebaikan terus akan menuntun kita kepada kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Iya, bicara itu saya ingat oma saya. Oma saya itu paling dekat sama saya. Meninggal tahun 70 ya, tahun 70 ketika itu. Kemudian saya berpikir, orang yang meninggal tahun 70, bahkan tahun 60 itu meninggal akan sangat lama. Ya, karena mungkin kita nggak tahu, mungkin 100 tahun, 1000 tahun lagi, dunia masih akan terus eksis ya. Artinya yang saya mau sampaikan adalah hidup ini sangat singkat dibanding kematian ya, Pak Surya. Betul. Kita hidup 80 tahun. Kalau kita nggak manfaatkan, katakanlah umur 70-80 kita
masih hidup ya. Kalau kita memanfaatkan hidup dibanding kematian, bagaimana ya Pak Surya? Nah, that's why hidup itu cuma satu dot, satu titik di dalam kekekalan ya, seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Sebab itu, mari jangan ambil keputusan bodoh dan jangan berlaku sembarangan, serampangan, tetapi kita isi dengan hal-hal yang benar gitu, bukan cuma baik-baik, tidak selalu benar gitu ya. Benar sometimes juga tidak baik untuk orang-orang tertentu, tapi lebih baik melakukan hal yang benar daripada yang tidak benar gitu. Karena bagaimanapun kebenaran itu terus akan menjadi baik bagi kita. Sebab itu jangan sampai sia-siakan kehidupan kita dengan hal-hal yang pada akhirnya merugikan kita sendiri, karena hidup kita semua percaya ya, kekristenan juga percaya ada kehidupan sesudah kematian di dunia ini. Dan kehidupan di dalam dunia ini adalah sebenarnya dasar buat kita untuk menentukan untuk kekekalan kita. Sebab itu jangan cuma bingung dengan hal-hal duniawi ini, lagi ya yang hedon dan sebagainya ya, keduniawian. Materialistis ya. Iya, tetapi kita harus sadar bahwa ada sisi hidup yang harus kita penuhi, yaitu sisi kehidupan rohani kita yang sebenarnya paling menentukan keseluruhan dari kehidupan kita. Kalau kita menempatkan Tuhan pada tempat posisi yang benar, maka segala sesuatunya akan berada di tempat yang benar. Tapi kalau kita sudah salah menentukan ya, atau memprioritaskan kehidupan rohani dalam kehidupan kita, maka semuanya juga akan semrawut. Walaupun kelihatannya secara mata manusia kelihatannya belum seperti itu, tapi pada akhirnya kita akan menyadari itu. Sebab itu sebelum sampai pada akhirnya, yuk kita mulai dari sekarang untuk benar. Ya, saya mau bertanya ini Pastor, apakah dengan adanya Omikron ini sepertinya teguran dari Tuhan ya untuk kita sebagai umatnya, untuk semua umatnya ya? Bukan cuma Omikron, tiap-tiap hari sebenarnya Tuhan menegur kita dengan berbagai hal. Tetapi jelas banget di dalam Alkitab dikatakan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, sebelum akhir zaman, atau dalam bahasa dari agama-agama lain dikatakan kiamat gitu ya. Itu akan ada tanda-tanda, berbagai tanda yang kata Tuhan ya, sudah dibilang di Alkitab, terlalu bodoh bagi kita kalau kita tidak buka mata. Seperti kalau kita bisa melihat ini mau hujan, ini mau panas gitu ya. Kita juga bisa lihat masa akhir mendahului kedatangan Tuhan Yesus, termasuk sakit penyakit ya, kayak pandemi seperti ini, perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa dan sebagainya, itu pasti akan terjadi, bencana alam. Sebab itu saya mau katakan, mari kita bersiap-siap karena tanda-tanda ini sudah mulai terjadi gitu loh ya. Bukan cuma pada saat hari akhir itu akan terjadi, tapi hari Tuhan itu berbicara juga secara pribadi gitu, bahwa kita tidak kekal hidup di dunia ini. Seperti omanya Kak Novi, ada batasnya, termasuk juga orang-orang yang kita cintai semua akan pergi, termasuk kita juga, kita akan selesai di dunia ini. Sebab itu yuk kita mawas diri, yuk kita sadar diri, yuk kita melakukan yang benar dan hidup sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Wow, luar biasa malam ini kita tercerahkan ya, Siska ya, Kasem. Iya. Iya. Karena dia ngobrol bareng semua, terima kasih Pastor Janet ya. Semoga sayur tersedia lagi segera di Hong Kong. Amin. Ngomong sayur, ini ada Solideo Yuliana ya, bilang tapi saya tetap harus makan sayur banyak karena oleng kalau nggak cukup sayur. Apa tuh oleng? Oleng apa tuh oleng? Oleng itu kayak sempoyongan Kak Sen. Oh, sempoyongan. Sempoyongan itu bahasa Mandarin tapi lama. Mandarin dulu. Ya, kita doain supaya sayurnya selalu tersedia gitu ya. Iya. Supaya harga sayur pada turun lagi, Pastor. Oh, sudah mulai turun lagi ya sekarang? Masih belum, Pastor. Malah akan naik, Pastor. Iya, lambung di rak-raknya masih kosong-kosong kok. Bukannya di rak kali, di pasar. Pasar maksudnya. Pasar gak ada sayur, apa yang dibeli?
Saya ada Pak, Kak Sam, ada sayur gedi saya taruh di pot. Oh gitu ya. Sayur Oh, saya ini saya Hasnado itu walaupun ya. Oke. saya bagi kepada Kak Novi ya, bukan Terima kasih. Kak Sam ya, Saya, foto saya kasih Hasan biar dia rasa. Siap. Bagaimana kita rasa? Jadi Ya. sekarang lagi mahal soalnya. Iya, Pastor. Oke. Dan sampai di penghujung acara ya, Pastor Janet, Kak Hasan, Siska, dan seluruh pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih atas kehadiran Pastor Janet yang mengisi relung ke batin kita ya. Dan malam ini di 9 Februari 2020 iya tingkatkan imun dan iman, itu yang penting. Oke, waktu yang mempertemukan, waktu jualan yang memisahkan. Terima kasih untuk semua ya. Shalom Pastor Janet. Putih-putih bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati walaupun perpisahan datang menghampiri. Atas ikan sampai berhasil kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih sekali lagi, Pastor. Bye. Kita jumpa lagi minggu Terima bulan kasih depan, ya. untuk semuanya. Jaga kesehatan semuanya para pendengar. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Dah.